Ku lebih dekat kepadamu, biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Selamat sahabat semuanya. Selamat Hari Sahabat Pendeta. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat Hari Sahabat. Selamat sahabat untuk kita semua. Aku mau nyapa satu-satu biar kita ada interaksi. Selamat malam buat Asael, selamat Hari Sahabat. Selamat malam, selamat sahabat. Iya, terima kasih. Selamat malam, selamat Hari Sahabat, Kasem. Selamat sahabat semua. Selamat Hari Sahabat juga buat Barnis. Selamat malam. Selamat sahabat. Iya, selamat Hari Sahabat buat Pendeta. Selamat sahabat. Selamat sahabat buat Gaby. Selamat Hari Sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat Grivita. Selamat sahabat Dela. Selamat sahabat semuanya. Iya, terima kasih. Selamat Hari Sahabat Nathan. Halo, selamat sahabat. Selamat Hari Sahabat Kak Satya. Selamat Hari Sahabat Sherin. Selamat malam, selamat sahabat. Iya, thank you Sherin. Selamat Hari Sahabat Kabil. Oke, selamat Hari Sahabat sekali lagi untuk kita semua. Mungkin kalau kita semua tidak ada kendala jaringan atau apapun, aku minta kita buat on cam. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulaikan KPA kita pada saat ini, kita semua sama-sama nyanyikan lagu Sion nomor 282, Hai Sekalian Orang. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, mari bersama memuji, mari bersama memuji kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Susahlah
bersukacitalah, bersukacitalah. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Sebelum kita tiba di negeri terang itu, beribu padang yang indah, beribu padang yang indah, yang kita jalani, yang kita jalani. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Mari berjalanlah ke negeri yang indah. Sapulah air matamu, sapulah air matamu. Bersorak-soraklah, sorak-soraklah. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Sebagai doa buka KPA kita pada saat ini, saya minta kesediaan teman kami, Gaby, untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam tahta kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu menaikkan rasa syukur kami atas pemeliharaan atas kami di pembukaan Sabat ini. Engkau izinkan kami untuk berkumpul, menggunakan waktu kami untuk sama-sama beribadah lewat KPA ini. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati KPA ini dari awal hingga berakhir. Kiranya Engkau akan memberkati pendeta yang akan memimpin KPA ini. Kiranya Engkau juga memberkati kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran dari firman-Mu dan apa yang akan kami dengarkan itu boleh kami ingat selalu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Gaby. Jadi, teman-teman semuanya, kakak-kakak semua, materi KPA kita pada saat ini membahas tentang cara mudah untuk belajar Alkitab, bagian yang kedua. Di mana materi kali ini merupakan materi lanjutan dari materi KPA minggu kemarin. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir pada KPA minggu kemarin, tidak perlu sedih. Tentunya kita pasti sering membaca Alkitab, tapi kita masih bingung tentang apa yang kita baca. Dan tentunya materi kali ini akan sangat membantu kita dan sangat bermanfaat dan aplikatif untuk kehidupan kerohanian kita. Sebelum kita ada dalam materi KPA kita akan sama-sama mengikuti lagu pujian yang akan dibawakan oleh PCM Jakarta. Go down on the mountain,
is born, that Jesus Christ is born, that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. What shepherds gather watching o'er sun. Terima kasih untuk lagu pujian dari PCM Jakarta. Selanjutnya teman-teman, materi kita malam ini, cara mudah untuk belajar Alkitab bagian kedua, akan tetap sama dibawakan oleh Pendeta Dedi Panjaitan. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Pendeta Dedi. Baik, selamat malam, selamat sahabat untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita. Terima kasih kita boleh bertemu kembali pada malam hari Sabat ini di dalam pelajaran yang sama, yaitu cara mudah belajar Alkitab. Saya tidak tahu apakah setelah kemarin kita belajar akan jadi mudah bagi kita untuk belajar Alkitab. Ya, mudah-mudahan juga demikian. Sebenarnya belajar Alkitab itu sama seperti ketika seseorang naik sepeda, misalnya dia baru belajar, kemudian dia kemudian akan jatuh, tidak lancar jalannya, kemudian juga ya banyak rintangannya. Tapi lama-lama nanti setelah dia terbiasa untuk belajar sepeda, maka dia akan mahir dan bisa bermanuver, juga bisa buat apa saja dan seterusnya. Artinya bahwa kalau kita mempelajari sesuatu, kita terbiasa menggelutinya, menggumulinya tiap hari, maka langkah demi langkah, hari demi hari, kita akan semakin mahir, semakin baik, dan menerapkan prinsip-prinsip yang kemarin kita pelajari dalam belajar Alkitab, maka itu akan mudah bagi kita. Jadi, ya, kalau ditanya apakah ada cara mudah belajar Alkitab, bisa ya, bisa juga tidak, tergantung kita. Tapi, seperti yang kita kutip waktu yang lalu, bahwa Alkitab ini bisa dimengerti semua orang. Alkitab ini bukan hanya untuk para sarjana, orang-orang yang bersekolah, tapi untuk orang yang tidak terdidik sekalipun bisa memahami Alkitab. Tentunya sesuai dengan tingkat pemahaman yang mereka ketahui. Dan itu juga tingkat bagaimana kita belajar dengan tekun, membaca banyak buku, referensi sumber-sumber, maka itu akan memperkaya kita punya pemahaman dan pengetahuan. Saya banyak mengenal anggota-anggota jemaat yang begitu mantap dalam belajar Alkitab, dan sehingga mereka menjadi pengajar, mereka bisa mempertahankan iman mereka, bisa untuk berkhotbah, bisa untuk KKR, dan khususnya bisa untuk menjelaskan kebenaran Alkitab yang kita percayai. Nah, baik, bagian kedua ini tentunya lanjutan bagian yang pertama pada sahabat yang lalu. Nah, di sini saya tunjukkan yaitu pembagian daripada Alkitab, Bible Bookcase. Kalau sudah lihat di sini ada buku hukum ya, Taurat, yaitu 5 buku Musa. Ada buku sejarah, itu ada sekitar 12 buku. Ada buku puisi dan juga buku hikmat, wisdom literatur. Ada buku nabi-nabi besar, major prophet, 5 buku. Ada minor prophet, sekitar 13 buku. Ada kemudian Injil, ada 4.
ada sejarah gereja, yaitu Kisah, 1 buku. Ada surat-surat kepada gereja, ini 12-13 buku ini daripada Paulus. Ada juga surat kepada teman, sahabat, ya, surat umum, dan ada juga surat-surat umum ya. Kemudian ditutup nanti dengan Wahyu ya, tapi dia masih masuk general epistle ya. Jadi inilah pembagian daripada 66 buku yang disatukan kemudian dalam sebuah kitab yang namanya adalah Alkitab. Dulunya tidak seperti ini nih, dalam bentuk lembar-lembaran ya, dalam bentuk ditulis di papirus, di batu, di macam-macam, kemudian dibuat seperti ini supaya kita kemudian mudah untuk membacanya. Jadi kita sangat terbantu di sini sekarang. Nah, ya sedikit tinjauan daripada Alkitab tadi supaya kita tahu akan Alkitab yang kita miliki itu. Perjanjian Lama itu 39 buku ya. Ini pembagiannya. Pentateuch itu ada 5 buku Musa, disebut juga dengan Taurat ya. Jadi 5 buku Musa ini disebut dengan Taurat, Pentateuch ya. Atau Pancajilid disebut itu. Nah, kemudian ada tadi buku sejarah 12 buku ini dia dari Yosua sampai Esther, itu buku sejarah ini. Terutama sejarah bangsa Israel. Kemudian ada buku puisi dan wisdom, itu ada 5 buku, Ayub ya sampai Song of Solomon ya, yaitu Kidung Agung. Lalu ada Major Prophet atau nabi-nabi besar, itu ada 5, Yeremia sampai Daniel. Ada Minor Prophet atau nabi-nabi kecil, Hosea sampai Maleaki. Jadi ada 39 buku. Jadi ini pembagian daripada buku Perjanjian Lama atau bisa disebut dengan genrenya begitu ya. Lalu kemudian Pentateuch itu tadi 5 buku Musa itu ceritanya mengenai penciptaan dunia, air bah, ya, asal usul segala sesuatu, Abraham, Ishak, anak Israel, keluaran, kemudian di padang gurun. Nah, kitab ini mencatat mengenai hukum yang Tuhan berikan di Sinai dan juga hukum-hukum sesudahnya itu. Ya, mengenai pengorbanan, ibadah, ya, hidup sehari-hari, hukum-hukum sipil, dan seterusnya itu ditulis di sana. Jadi Pentateuch ini disebut juga Taurat. Jadi kalau kita bicara mengenai 5 buku Musa itu, maka mereka mengenai itu adalah Taurat, gitu ya. Taurat. Jadi Taurat ini pun kalau kita bicara Taurat itu kan artinya adalah hukum itu sebenarnya. Nah, jadi dalam kehidupan bangsa Israel itu ketika bicara Taurat itu artinya pengajaran itu ya. Pengajaran sudah di situ semua. Ada hukum mengenai upacara, kesehatan, hukum sipil, hukum moral. Nah, ketika mereka bicara Taurat itu semua mereka sudah pahami itu. Oh, ini upacara korban, ini hukum moral. Jadi mereka sudah tahu itu, dia punya konteksnya di sana ketika mereka bicara tentang hukum-hukum yang tadi itu. Itu dia 5 buku Musa. Kemudian buku sejarah ini 12 buku sejarah, yaitu kisah bangsa Israel itu tiba di tanah perjanjian ya oleh Yosua. Kemudian berlanjut kepada kisah mereka yang tidak taat kepada Tuhan ya. Kemudian mereka menjadi satu kerajaan yang bersatu, lalu kerajaan terbagi, lalu mereka diinvasi oleh Asyur ya, 10 suku itu, lalu diinvasi Babylon, suku Yehuda, lalu mereka diasingkan, lalu kemudian kembali dari pengasingan, kemudian mereka kembali menjadi kerajaan yang bersatu. Nah, jadi ini adalah pembagian buku sejarah tadi. Lalu kemudian ada buku puisi dan wisdom literatur itu. Ini Ayub, Mazmur, Amsal, kemudian Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, ini berisi buku-buku kebijaksanaan ya, buku hikmat. Di situ ada juga himne, lagu, ada peribahasa, ada puisi, ada drama juga. Nah, jadi ini adalah berisi menggambarkan cara-cara kreatif ya orang Israel mengekspresikan, mengungkapkan diri mereka kepada siapa? Kepada Tuhan satu sama lain.
Nah, mempelajari buku wisdom literatur ini ada tingkat kesulitan tersendiri, ya, tetapi tetap bisa dimengerti dengan baik. Nah, kemudian ada 5 nabi utama atau nabi besar disebut major prophet. Disebut nabi besar bukan karena mereka lebih besar yang lain, tapi karena bukunya mereka itu, tulisan mereka itu lebih panjang daripada yang lain. Itu ada sekitar sampai puluhan ayat gitu ya. Nah, jadi kelima nabi besar yang disebutkan ini, mereka membicarakan tentang penghakiman, ya, tentang harapan masa depan, dan juga kedatangan Mesias mereka nubuatkan. Kemudian ada 12 nabi kecil, minor prophet. Disebut nabi kecil itu karena tulisan mereka pendek ya. Kadang hanya satu pasal, 2 pasal gitu ya. Nah, tapi mereka sama juga pekabarannya dengan tadi nabi-nabi besar itu ya, memberitakan penghakiman, pengharapan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ini ada sekitar 12 kitab itu ya, kitab-kitab kecil itu. Ayatnya tidak panjang-panjang dia. Nah, kita kemudian ke Injil, di Testament 27 buku itu, ini pembagiannya. Ada 4 Injil, yang satu ini sebenarnya adalah tadi sejarah Kristen mula-mula gitu ya. Bagaimana gereja berdiri, bagaimana kemudian Injil tersebar, dan seterusnya. Nah, kemudian ada 13 surat Paulus kepada jemaat dan juga kepada Timotius, Titus, dan Filemon. Jadi surat-surat ini dikirimkan oleh karena ada masalah-masalah yang muncul di gereja. Jadi Paulus mengirim surat kepada mereka. Ada juga kemudian surat-surat umum itu ya, general epistle, surat rasul umum. Ada Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, kemudian Yudas, dan Wahyu. Tapi Wahyu ini adalah buku tentang nubuatan ya, eskatologi. Nah, ini kaidah membacanya juga ada juga ininya, ada juga caranya gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian 4 Injil itu 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru ya, mencatat tentang ya penggenapan nubuatan di Perjanjian Lama yang diberitakan Nabi pada waktu sebelumnya. Nah, 4 Injil ini, 3 Injil itu, Matius, Markus, Lukas itu disebut dengan Injil sinoptik gitu, karena sama, banyak sama dia punya tulisan dan juga pekabarannya. Lalu kemudian kenapa ada 4 Injil? Ya, mereka menulis dari sudut pandang masing-masing dan tujuan masing-masing gitu ya. Jadi kalau Matius itu dia menceritakan tentang Yesus sebagai anak manusia, sebagai hamba. Yohanes itu dia mau menekankan Yesus sebagai apa? Sebagai anak Allah. Lalu kisah ini mengenai sejarah gereja ya, kita sudah pelajari. Nah, kisah para rasul itu dia secara gereja. Lalu ada surat-surat Paulus tadi itu ada sekitar 13 ya yang dikirimkan karena ada problem masalah di gereja, dan juga untuk mendorong seperti Timotius itu teman sahabatnya Titus dan Filemon sebagai pendeta muda di jemaat di Efesus. Tadi surat umum ini sudah kita tahu ya, ini dia surat umum itu ya. Dan mayoritas di Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus ya, yang paling banyak dia punya tulisan. Ini Wahyu membahas tentang 7 sidang. Ya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan memegang kendali. Jadi Wahyu ini adalah rangkuman daripada seluruh Alkitab. Jadi menarik juga untuk mempelajarinya. Nah, sekarang kita coba lihat garis besar daripada Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang mana ini disebut dengan dari Eden ke Eden ya, dari Eden diciptakan sampai Eden kembali dipulihkan. Nah, kalau kita lihat garis besar Alkitab ini di Kejadian 1 sampai 2 itu adalah cerita tentang Allah menciptakan dunia dengan aman, tentram, dan tidak ada dosa. Lalu pasal 3 itu muncul dosa. Nah, disinilah Allah kemudian menyatakan kasih-Nya ya. Kemudian Wahyu pasal 20 itu kemudian dosa diakhiri. Wahyu 21 sampai 22 dunia baru diciptakan kembali dalam keadaan aman, tentram, dan tidak ada dosa lagi. Jadi ingat saja 3 pasal pertama, ya 2 pasal pertama Allah menciptakan dunia ini dengan aman, tidak ada dosa. Pasal 3 muncul dosa. Kemudian 3 pasal terakhir itu Wahyu 20, dosa itu diakhiri yang
mana muncul di Wahyu pasal di Kejadian pasal 3. Di Wahyu pasal 20 diakhiri dosa itu di sana, dibinasakan itu setan dan juga para pengikutnya. Lalu Wahyu pasal 21 ini paralel dengan ayat 1 dan 2. Dunia baru diciptakan kembali dan tidak akan ada lagi apa? Dosa. Akan tentram sampai selamanya. Jadi dari Eden diciptakan sampai Eden kembali dipulihkan, itulah tema Alkitab ini sebenarnya, ya. Maka Alkitab ini kalau kita mau rangkumkan adalah kisah kasih Allah yang maha besar terhadap manusia yang apa? Yang maha besar dosanya. Jadi Alkitab ini ya buku tentang kisah Allah, kisah kasih Allah kepada kita. Maka fokus daripada Alkitab itu adalah ilmu keselamatan, ya. Jadi bukan ilmu bumi, bukan ilmu ukur, bukan ilmu matematika, bukan ilmu yang lain, tapi adalah ilmu keselamatan. Yang mau ditekankan adalah bagaimana rencana Tuhan dalam kasih yang besar kepada manusia menyelamatkan mereka. Maka ini dia, ya. Jadi kalau kita paham ini, kita sudah tahu semua isi Alkitab itu. Kalau kita mau sarikan lagi, peras lagi dia punya intinya, maka Alkitab ini adalah tentang kasih Allah, itu aja. Kasih Allah, cerita tentang kasih Allah. Maka kita sering sebut itu dikatakan oleh para pengkhotbah, Alkitab ini adalah surat cinta Allah, gitu ya. Ya sama lah. Jadi Alkitab menceritakan tentang kasih Allah yang maha besar kepada manusia yang maha besar dosanya. Ya selesai. Kalau kita sudah paham ini, ya kita sudah paham semua Alkitab itu. Ya. Sudah tahu kita semua. Nah, tapi karena Alkitab ini banyak di sana ada kisah-kisah dan seterusnya, perlu kita baca supaya lebih rinci gitu. Maksudnya tidak salah juga kita belajar lebih detail. Jadi saya hanya kasih di sini garis besarnya, nanti silakan pelajari detail-detailnya di sana, ya. Bagaimana penciptaan itu, detail-detailnya bagaimana dosa itu muncul, pelajari detailnya di sana. Bagaimana tentang dosa dunia baru, detailnya pelajari, ya. Bisa dipelajari lebih teliti di sana. Tapi inilah ada ini adalah garis besarnya. Nah, sekarang bagaimana kita belajar Alkitab? Pertama harus direncanakan, ya, jangan lupa direncanakan. Jadi maksudnya begini, jangan bangun pagi lalu tiba-tiba buka Alkitab, pokoknya apa yang terbuka ya udah itu dibaca. Nggak seperti itu, ya. Buat perencanaan. Jadi misalnya saya mau baca Alkitab ini secara rutin, mungkin saya akan baca dari Kejadian dulu, boleh. Saya akan baca dari buku Matius dulu, atau saya akan baca dari Yesaya. Jadi tidak harus secara berurutan dia. Tapi yang penting direncanakan. Misalnya bulan ini saya mau bahas dulu buku Kisah Para Rasul, saya mau baca Kisah Para Rasul sampai selesai. Silakan. Penting direncanakan dia. Nah, ini bukan untuk mencapai target, ya. Jadi kan kita punya follow the Bible. Nah, itu orang sekarang hanya baca Alkitab itu target saja. Pokoknya setahun selesai. Ya. Jadi itu kurang efektif biasanya karena hanya mencapai target. Kemudian yang ketiga, lebih daripada sekedar hanya membaca. Jadi nggak cukup hanya sekedar membaca, tapi juga didalami dia. Membaca itu kan hanya satu kali sekali. Tapi kalau belajar itu dia baca berkali-kali. Kadang perikop yang sama. Yang keempat, tentukan bagian Alkitab yang ingin dipelajari tadi sudah. Lalu menyediakan catatan khusus pelajaran Alkitab. Bisa bentuk buku, bisa juga dalam bentuk soft copy dia. Jadi buat catatan di sana. Nanti bagian apa yang kita catat nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, kemudian waktu kita baca Alkitab itu tadi kan sudah sampaikan tadi genrenya, bagian-bagian Alkitab itu ada Taurat, ada sejarah, ada wisdom literatur. Nah, ketahui genre Alkitab yang kita baca itu tadi, apakah dia Taurat, sejarah, literatur, atau nabi-nabi besar? Nah, jadi kita tahu kita sedang baca apa di situ. Ketika kita baca Kejadian, berarti kita sedang membaca apa? Taurat, buku Musa. Jadi sejarahnya dunia, sejarah para bapa, sejarah dosa dan seterusnya. Berarti kita tahu dia punya apa? Dia punya bagiannya. Lalu kemudian perhatikan konteksnya. Nanti kita belajar mengenai konteks, ya. Apa itu konteks? Konteks itu berasal dari dua kata. Kon, bersama-sama, dan teks, artinya tersusun. Artinya sebagai ayat-ayat sesudah atau sebelum ayat.
bagian dipelajari. Jadi ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itulah konteks. Ya. Jadi artinya jangan hanya baca satu ayat tanpa mengabaikan ayat di atasnya dan juga ayat di bawah sesudahnya. Gitu. Hubungan pikiran yang menyatukan sebagian, yaitu konteks dekat atau konteks keseluruhan atau konteks jauh. Jadi ada konteks dekat, ada konteks jauh. Jadi ketika kita baca Alkitab itu ayatnya, maka itu harus satukan dari ayat sebelumnya konteks yang dekat dan juga konteks yang jauh dia. Nanti kita coba lihat. Nah, konteks itu dibagi 4 tingkat. Yang pertama konteks seluruh Alkitab. Jadi ayat tidak boleh tafsirkan lepas di luar Alkitab. Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi dia menafsirkan diri sendiri. Jadi konteks seluruh Alkitab. Apa kebenaran seluruh Alkitab yang dipahami? Contoh misalnya, ketika kita membaca Kolose pasal 2:16, di sana dikatakan bahwa Sabat itu hanya bayangan, kan begitu. Nah, kita lihat konteks Alkitab keseluruhan mengenai Sabat. Ya. Apakah Sabat itu bayangan? Apakah dia hanya di Perjanjian Lama? Seterusnya. Maka dengan mengetahui kebenaran secara keseluruhannya, maka kita bisa pecahkan Kolose 2:16. Dengan juga mempelajari bahasa aslinya, literaturnya, dan seterusnya. Yang kedua, konteks perjanjian. Jadi perjanjian baru, lama atau baru. Ya. Jadi perjanjian baru itu ada di perjanjian lama. PL itu diterangkan oleh perjanjian baru. Ya. Ini tadi konteks kitab. Jadi kitab, misalnya kitab Lukas. Konteks kitab Lukas misalnya. Ada konteks perikop. Konteks perikop Lukas pasal 11 misalnya. Itu konteks perikop. Jadi ketika baca Alkitab, yang penting ini, baca seluruh ceritanya dari awal sampai akhir. Jangan baca hanya di awal, atau tengah-tengah, atau hanya akhir, atau hanya comot satu ayat, tapi baca seluruhnya, supaya jelas ceritanya. Jadi jangan comot atau tafsirkan hanya bagian tertentu. Baca ayat sebelum dan sesudahnya. Itu sangat gampang. Ya. Nah, kemudian tangkap apa maksud penulis itu. Coba waktu dia tulis itu tangkap ini maksudnya apa yang akan disampaikan. Jadi pertama itu kan ada tujuan asli daripada penulis itu kepada pembaca pada waktu itu. Ya. Nah, apakah tujuan itu, maksud itu masih relevan kepada hidup saya hari ini? Kan begitu. Apakah itu hanya kebenaran hari itu, saat itu, ataukah itu universal atau berlaku seterusnya? Nah, pelajari latar belakang. Ini perlu latar belakang sejarahnya, latar belakang penulisnya, latar belakang budayanya. Gunakan alat bantu ya untuk bisa paham ini. Cari penjelasan di seluruh Alkitab. Jadi kalau kita misalnya membaca satu perikop, satu pasal, atau satu ayat, nah, kita bisa cari ayat-ayat di seluruh Alkitab yang akan mendukung daripada bacaan itu. Bandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jadi dibandingkan. Jadi jangan cuma hanya satu pasal itu, satu ayat itu, tanpa kita mencari ayat yang lain yang mendukung. Lalu kemudian perhatikan gaya bahasa dan kiasan-kiasan. Ya. Jadi jangan lupa kan Alkitab ini kan buku kuno, ya, buku sastra. Ditulis, kemarin kita belajar mengenai gap daripada Alkitab ini. Ada gap bahasa, budaya, sejarah, geografi, linguistiknya, dan seterusnya. Jadi itu perlu dilihat ya, gaya bahasa dan kiasan. Ada juga kiasan-kiasan di situ. Ya. Apa itu kiasan? Itu ungkapan yang digunakan tapi bukan dalam arti harfiah. Itu kiasan. Tapi dia ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi contohnya jenis kiasan itu ada metafora. Di banyak ini
simili, sinekdot, macam-macam lain. Nanti bisa cari sendiri. Hiperbola, interogasi, ada ironi. Itu adalah kiasan-kiasan yang ada di dalam Alkitab. Nah, metafora misalnya. Metafora itu membandingkan dua hal yang artinya berlainan. Contohnya sekarang, akulah roti hidup. Gitu kan? Nah, Yesus itu aku, Yesus itu kan orang ya. Ini roti, dia bilang, aku roti hidup. Ini metafora ya. Jadi dia menggambarkan diri sebagai roti hidup. Yang sebenarnya ya roti itu kan apa? Makanan itu ya. Nah, kemudian hiperbola ya. Hiperbola itu pernyataan yang berlebihan ya. Seperti misalnya Mazmur 119, air mataku berlinang seperti aliran air gitu ya. Air mata itu kan padahal kan air mata itu hanya ya tetesan kan begitu di mata. Nggak mungkin seperti aliran air yang apa yang deras gitu kan. Tapi ini adalah hiperbola. Menyatakan apa? Betapa sangat apa? Sangat sedih itu maksudnya di sana. Kemudian ironi, yaitu berlawanan dengan arti yang sebenarnya. Ya. Contohnya, bersama-sama kamu hikmat akan mati. Jadi, bukan arti yang sebenarnya. Nah, yang penting adalah begini, ketika kita melihat baca Alkitab ada kiasan-kiasan di sana, metafora, ironi, seterusnya, bagaimana supaya jalan ceritanya tidak menjadi menyimpang? Analisa kata-katanya di situ. Jadi makanya baca dari awal sampai akhir dan tempatkan pada konteksnya. Ya. Jadi kuncinya selalu konteks. Itu lihat, itu sangat penting sekali konteks Alkitab itu. Lalu kemudian perhatikan bentuk simbol-simbol. Di sana ada simbol-simbol kan? Simbol itu adalah penambahan arti pada arti biasa yang sudah ada. Nah, jadi Alkitab menggunakan lambang untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi kan manusia itu suka menggunakan simbol-simbol kan untuk menyatakan arti, maksud dengan sebuah simbol ya. Dan orang bisa baca, oh itu simbol, oh ini maksudnya ini gitu. Nah, kemudian simbol ini banyak digunakan di buku Daniel dan Wahyu, dan yang mana simbol-simbol lambang-lambang ini ada di semua Alkitab, dan biasanya itu simbol-simbol yang kita lihat di dalam Wahyu itu adalah diambil daripada kisah-kisah di Perjanjian Lama itu biasanya. Salah seperti Harmagedon itu kan diambil dari cerita mengenai Elia di Gunung Karmel itu. Nah, jadi penting sekali untuk memahami Wahyu itu baca apa? Kisah Perjanjian Lama dan juga seluruh Alkitab. Kemudian juga perhatikan dalam ketika kita baca itu ada perumpamaan dan alegori. Nah, perumpamaan itu adalah cerita yang mengandung kebenaran hidup. Tapi nggak sungguh-sungguh terjadi. Hanya diumpamakan saja. Kan umpamanya katanya. Diumpamakan. Dibuat satu cerita. Dan Yesus sering menggunakan perumpamaan. Tujuannya untuk apa? Memberikan kebenaran rohani dan moral. Jadi, digunakan perumpamaan cerita untuk menyampaikan satu kebenaran. Bahkan pun kadang-kadang untuk menyindir ya orang-orang Farisi ahli Taurat dengan sebuah cerita. Tapi kalau kita baca perumpamaan ini, hanya ada satu ide yang mau disampaikan, ide tunggal namanya. Jadi hanya satu pesan, nggak banyak dia punya poinnya. Jadi waktu baca perumpamaan itu, hanya satu yang ditekankan di sana. Ya, misalnya seperti anak yang hilang. Itu ceritanya panjang, tapi intinya adalah di sana bahwa Tuhan mengasihi orang yang apa? Yang bertobat, yang kembali, itu aja. Jadi hanya satu poin yang disampaikan dalam sebuah perumpamaan. Jadi jangan buat banyak dia punya ide dan seterusnya. Lalu alegori itu hampir sama dengan perumpamaan itu ya. Itu perpanjangan dari metafora itu, bersama itu. Oke, maaf tadi ada telepon. Nah, kemudian ini petunjuk praktisnya. Ya, jadi pertama mulai dengan doa, jangan lupa. Tadi setelah kita tahu tadi yang tadi kita pelajari itu, sekarang bagaimana hal-hal yang praktis kita bisa lakukan? Sekarang Alkitab sudah di tangan kita. Kita sudah tahu tadi prinsipnya, teorinya, dan seterusnya. Sekarang pertama mulai dengan doa.
Jangan lupa ini adalah faktor yang paling utama. Karena jangan lupa bahwa kita sedang membaca Alkitab. Yang mana Alkitab ini harus dipahami dengan pikiran yang rohani, hati yang rohani, hati yang bertobat. Kan kemarin kita sudah pelajari kemarin itu penafsir yang baik itu, ya dia harus mempunyai hati yang lapar, hati yang bertobat dan seterusnya, ada 6 poin itu ya, hati yang taat dan seterusnya. Minta Roh Kudus memberikan pencerahan pada Alkitab yang kita pelajari itu. Berdoa, minta bantuan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa pahami hal-hal rohani. Harus dipahami dengan apa? Dengan hati yang rohani juga, pikiran yang rohani. Selama pikiran kita memberontak, tidak rohani, tidak bertobat, jangan harap saudara akan dapat kebenaran di sana. Karena waktu kita baca Alkitab dengan hati yang tidak bertobat itu, yang kita akan temukan bukan kebenaran, tapi kita akan mengkritik dan mencari-cari salah di sana. Yang kedua adalah baca. 3 kali. Di sini satu baca-baca itu penekanan. Artinya baca-baca itu berarti bacanya nggak hanya sekali ya. Baca 2 kali, 3 kali. Baca teks beberapa kali. Dan teliti sampai kita mengetahui semua informasi di dalamnya. Apa informasi di dalamnya itu? Ya. Informasi itu banyak di sana. Jadi kan kita pernah mendengar itu berapa itu 5 H itu ya, 1 W itu ya. Who, apalagi when, pada siapa, ya, kapan, di mana, bagaimana. Nah, informasi itu kita gali di sana ya. Ini informasinya di sana tentang apa ini ceritanya, siapa yang terlibat di sana, apa yang sedang dipersoalkan dan seterusnya, itu harus muncul itu. Dia punya pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu. Itu kalau kita hanya baca sekali, hanya apalagi sekilas, itu nggak dapat dia. Tapi baca, itu dia. Nah, kemudian buat catatan. Apa yang dicatat? Catat kata-kata atau frasa atau kalimat yang kurang dimengerti. Jadi ada satu kata yang kita, saya tidak paham ini maksudnya apa gitu ya. Atau satu ayat atau satu kalimat kita tidak paham. Catat dulu dia. Kemudian mulai dicari dengan alat-alat bantu. Lalu kemudian juga catat juga penemuan yang kita dapatkan di sana. Jadi ada sesuatu yang kita temukan yang baru, yang belum pernah kita tahu, lalu juga dicatat di situ. Itu makanya perlu membuat satu buku. Pilih aja satu buku untuk belajar Alkitab gitu ya. Nah, kemudian catatan itu disimpan dengan baik dan digunakan untuk menjadi catatan belajar Alkitab. Itu akan sangat menarik nantinya. Lalu yang keempat, baca lagi, baca. Jadi penting sekali membaca itu di situ berulang-ulang dia. Baca informasi tentang latar belakang penulis Alkitab dan dunia di mana penulis itu hidup. Jadi baca sosial politiknya, ekonomi dan budayanya. Ada alat bantu yang bisa kita gunakan sekarang ini, ada banyak. Disediakan di Google itu, cari situ banyak sekali itu alat bantunya ya. Nah, ini petunjuk praktisnya. Lalu kemudian yang kelima, konsultasikan. Misalnya, jika ada pokok yang kita tidak mengerti, kita bisa tanyakan kepada orang yang lebih paham dari kita. Tapi jangan salah bertanya ya. Tanya yang memang punya kapasitas, reputasi, dan tidak yang kita kenal lah begitu ya. Yang kita kenal, dia memang memiliki pemahaman yang lebih baik dan tentunya dia berdiri di dalam cara orang Advent membaca Alkitab gitu ya, supaya nanti nggak salah. Nah, jika ada hal baru yang kita temukan, konsultasikan kepada pendeta atau penatua yang memiliki pemahaman yang lebih baik itu. Jadi jangan sampai kita temukan sesuatu, lalu kemudian kita pikir sudah inilah itu,
tanpa kita konfirmasi kepada mungkin pendeta atau kepada orang-orang yang paham di sana untuk menyampaikan pandangan kita supaya jangan salah. Ini ada banyak sekarang masalah seperti itu ya. Jadi contohnya belakangan ini kan muncul gerakan pengagum Yahweh. Mereka baca Alkitab bahwa harus nama Yahweh. Nggak boleh pakai nama Allah di Alkitab, itu haram, itu salah katanya gitu ya. Nah, saya tahu dia belajar itu. Dipelajari dan dia bilang, wah ini harus seperti ini katanya. Jadi akhirnya dia tidak konfirmasi kepada yang lain, dia langsung angkat itu sebagai sesuatu yang harus diajarkan, tidak cukup hanya di sendiri, tapi untuk orang lain juga diajarkan, akhirnya menjadi resah gereja dan seterusnya. Akhirnya ya jadi persoalan, kemudian tidak lagi bekerja di organisasi. Lalu kemudian yang keenam, aplikasikan. Ini poin yang penting. Kemarin kita sudah pelajari, tidak ada gunanya kita membaca Alkitab tanpa aplikasi. Tidak ada gunanya kita mempelajari dengan bagus Alkitab tanpa adanya aplikasi. Penerapan apa yang kita pelajari. Ini yang paling penting. Ya. Yang lain penting, tapi ini yang paling penting daripada semuanya. Apalah artinya kita belajar Alkitab tanpa aplikasi? Maka kemarin saya mendengarkan ada orang menggerutu gitu ya. Alah, percuma itu, pintar sekali Alkitab itu. Hafal semua, ngelotok katanya gitu kan. Dia luar biasa, tapi mana perbuatannya? Baca Alkitab, jago, pengajar, tapi nggak ada katanya gitu kan. Nah, itu jadi salah jadinya kan begitu. Nah, jadi bahan pembicaraan dan seterusnya. Jadi aplikasi ini penting sekali dia. Jadi artinya sudah begitu bagus kita belajar, tapi nggak ada aplikasi, ya apa yang mau didapatkan di sana berkatnya gitu. Nah, ini cara aplikasi. Caranya ini. Yang pertama, tadi kan kita sudah baca Alkitab ini semua, kita sudah pelajari, dalami, lalu kemudian kita mau aplikasikan. Yang pertama, apakah ada contoh yang bisa saya teladani? Ya, ketika kita misalnya membaca cerita mengenai Abraham misalnya kan, Abraham. Dia dipanggil dari Ur-Kasdim ke tanah yang tidak diketahui, kita baca ceritanya. Apakah ada contoh yang bisa saya teladani? Oleh keluarga saya, oleh teman saya, gereja saya, dan bangsa saya. Apa yang bisa diteladani daripada cerita Abraham dipanggil Tuhan dari Ur-Kasdim? Bagi saya pribadi. Ya, saya kan aplikasikan bahwa ya saya harus memiliki iman seperti Abraham. Apa yang Tuhan suruh saya akan lakukan tanpa banyak bertanya. Dan itu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Hidup beriman itu. Kemudian yang kedua, apakah ada dosa-dosa yang saya harus hindari? Jadi ketika baca cerita Abraham itu, apakah ada dosa di sana yang harus saya hindari misalnya? Ya, apa dosa Abraham? Ya, ada beberapa kan yang kita bisa lihat dosa Abraham itu. Dan Hagar, ya, mereka akhirnya tidak sabar kan menerima janji Tuhan, sehingga mereka mengawini siapa itu, Hagar itu, dan jadi masalah kan gitu. Nah, jadi apa yang saya dapatkan dari sana? Ya, saya harus setia dengan janji Tuhan walaupun lama misalnya. Saya tidak mau cari jalan sendiri, cara sendiri untuk mengenapi janji Tuhan bagi saya. Dengan demikian kita akan aman dalam hidup ini. Yang ketiga, apakah ada janji Tuhan yang harus saya pegang? Ya, dalam cerita Abraham misalnya, apa janji Tuhan bisa kita pegang? Bahwa Tuhan akan apa? Akan memberkati dia dan menjadikan dia bangsa besar. Ya. Jadi, ya dia pegang janji itu dan akhirnya dia menjadi bangsa besar walaupun tidak masa hidupnya, ya, tapi dalam kehidupan anak-anaknya kemudian. Yang keempat, apakah ada doa yang bisa saya lakukan di sana? Jadi dalam apakah doa yang bisa saya lakukan? Ya. Bahwa kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi, sampai Tuhan apa? Memberikan apa yang kita minta. Ya. Kemudian apakah ada perintah yang harus saya ikuti? Ya,
apa perintahnya di sana yang harus saya ikuti. Jadi, oh ada, oh ini perintahnya, saya harus apa? Harus menurut, melakukan ini dan seterusnya. Lalu yang berikut, apakah ada ayat-ayat yang bisa saya hafalkan di sana? Ya, jadi cari di situ ayat-ayat yang bisa dihafalkan sebagai ayat intinya misalnya, atau ayat yang menarik di sana yang bisa kita hafal, yang menarik perhatian kita, itu bisa kita hafalkan ayat itu. Lalu yang ketujuh, apakah ada kesalahan-kesalahan yang harus saya perbaiki? Jadi waktu kita baca, waduh, ini Daud ini dia mengambil istri orang gitu ya, dimulai dari pikiran, memandang gitu ya, mengini dan seterusnya. Akhirnya dia lakukan itu dalam hidupnya. Dia kemudian merencanakan pembunuhan berencana, dia bunuh Uria dan diambil, dirampas istrinya. Nah, lalu kita ambil ke dalam diri kita, apa kesalahan-kesalahan yang harus saya perbaiki? Aduh, ini saya tidak bisa jaga mata saya. Saya mata keranjang misalnya gitu ya. Aduh, ini saya saya sulit mengendalikan selera saya dan lain sebagainya. Jadi dari belajar itu kita bisa lihat ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh tokoh-tokoh Alkitab itu waktu kita baca, yang mana itu kita tarik untuk diri kita supaya tidak mengulangi pengalaman mereka. Ya. Jadi jangan mengulangi pengalaman Simpson misalnya. Jangan ulangi pengalaman Yakub misalnya. Atau pengalaman Salomo misalnya. Jangan ulangi kesalahan mereka. Ya, tapi apa yang mereka lakukan itu sebagai satu pelajaran bagi kita supaya apa? Kita hidup lebih baik daripada mereka. Nah, itu dia. Lalu yang ke-8, apakah ada tantangan yang harus saya hadapi? Jadi tantangan apa dari pengalaman mereka? Wah, mereka menghadapi tantangan seperti ini, banyak ini dan seterusnya. Jadi dari belajar membaca Alkitab tadi itu, maka kita bisa membuat banyak aplikasi dalam diri kita. Yang akhirnya waktu kita baca, betul-betullah yang dikatakan oleh Timotius itu, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, mengubah, dan seterusnya. Dan untuk apa? Memperlengkapi orang kudus bagi perbuatan yang baik. Karena tujuan akhir baca Alkitab itu adalah supaya hidup kita lebih baik, ya, tabiat kita lebih baik, dan kita dituntun kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita itu. Nah, jadi para pembaca Alkitab harus menjadi orang-orang yang hidupnya lebih rohani, rendah hati, ya, bukan lagi orang-orang yang sombong dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita baca Alkitab ini, aplikasi ini harus diterapkan semuanya supaya bermanfaat dalam hidup kita. Nah, kemudian apabila ada kebenaran firman yang kita pelajari, tapi sepertinya tidak dapat diterapkan secara langsung, maka tanyakan pertanyaan ini. Pertama, apakah penulis menyatakan kebenaran yang bersifat universal atau kebenaran yang bersifat lokal, ya, saat itu hanya untuk mereka? Nah, kemudian mengapa kebenaran ini diberikan? Apakah kebenaran itu dapat diterapkan pada situasi kita sekarang ini? Jadi seperti ada di dalam buku Matius pasal 25:4 itu mungkin ya. Jadi larilah ke gunung-gunung katanya kan gitu. Nah, itu pada waktu Yerusalem dihancurkan ya, diserang. Kan dikatakan kalau kau melihat tanda ini sesuai dengan disampaikan oleh Nabi Kitab Daniel, maka larilah katanya kan begitu. Lari ke gunung-gunung dan seterusnya. Nah, waktu kita baca itu apa? Lalu kemudian sekarang ini ada banyak orang kemudian mengambil ayat itu untuk diterapkan, makanya orang pergi country living kan gitu. Nah, apakah itu kebenaran universal sifatnya atau lokal?
Nah, kalau kita baca itu dengan baik, itu adalah bersifat lokal itu ya. Nah, karena gunung yang dimaksud di sana itu sebenarnya adalah ya Tuhan sendiri adalah gunung itu, gunung batu, gunung keselamatan, tempat benteng perlindungan dan seterusnya. Ya, karena sekarang ini pun cari gunung hutan di mana? Semua sudah apa? Sudah kejangkau semuanya. Nah, jadi kita harus melihat itu kebenarannya bersifat universalkah atau lokal. Kalau itu bersifat universal, artinya adalah bersifat universal artinya adalah kebenaran prinsipnya berlaku sampai sekarang, sampai kita juga. Tapi kalau lokal itu hanya untuk mereka saat itu saja. Dia punya peristiwanya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan kalau misalnya kita pelajari kok sepertinya penerapannya tidak bisa ini secara langsung untuk saya. Maka ini yang menjadi pertanyaannya. Jadi ingat, apakah ini bersifat universal prinsipnya atau lokal saat itu? Itu perlu dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita coba latihan dulu sedikit. Kita buka dulu 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Nah, kita tidak baca semua tapi hanya sekedar membuka wawasan saja. 1 Korintus sebenarnya banyak tapi ya saya pilih ini saja dulu. 1 Korintus pasal 13. Pertanyaannya, ini 1 Korintus pasal 13. Ini dalam pembagian tadi Alkitab itu, ini termasuk apa ini? Ini sejarah, Injil, wisdom literatur, atau apa ini masuknya? 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus ini, kitab 1 Korintus. Ada yang bisa kasih jawaban? Ini masuknya kemana ini? Ada yang bisa kasih jawaban? Ini tertulis di mana? Di Perjanjian Baru atau Lama? Perjanjian Baru, Pak Pendeta. Surat Paulus kayaknya. Oke, ini masuk kepada ya surat-surat Paulus ya. Kepada siapa ini? Kepada jemaat di Korintus. Oke. Kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus? Harusnya tidak perlu surat ini dituliskan. Tapi kenapa ditulis? Karena ada masalah. Itu di 1 Korintus, kita bisa baca itu. Ada masalah perpecahan di jemaat Korintus itu. Ada banyak masalah di situ. Nah, saya mau kasih tahu bahwa Korintus adalah jemaat yang paling menyedihkan hati Paulus. Karena dari semua jemaat yang dia kunjungi, yang dia dirikan, dia bangun, Korintus inilah jemaat yang paling kompleks permasalahannya. Ada masalah perpecahan, blok-blok, ada masalah percabulan, ada masalah perbedaan mengenai tata ibadah, ada macam-macam itu. Mereka punya persoalan itu di jemaat di Korintus itu. Nah, kalau kita lihat 1 Korintus pasal 13, ini bicara apa dia di sini Paulus? Dia sedang bicara mengenai kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan seterusnya. Nah, perhatikan di dalam ayat 3, pasal 13 ini, itu perikopnya mengenai kasih. Jadi yang namanya perikop itu adalah ya satu bagian itu dia. Misalnya dari ayat 1 sampai ayat 13 itu namanya satu perikop. Tidak harus satu pasal, tapi kalau dia sudah terpisah, terbagi, itu namanya satu perikop. Nah, di sini kita lihat, Paulus di sini bicara mengenai kasih. Di situ ada dia mengenai bahasa manusia, bahasa malaikat. Ya, ada juga dia bicara mengenai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, seluruh pengetahuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Seringkali waktu kita baca ayat ini, pasal ini, kita pisahkan dia dari pasal-pasal sebelumnya. Nah, Paulus menulis
pasal 13 ini itu untuk memberikan jawaban kepada permasalahan yang terjadi di antara mereka di pasal yang ke-12 dan sebelumnya. Karena di pasal 12 itu mereka di situ berkelahi ribut masalah bahasa roh gitu kan. Nah, yang satu merasa bahasa roh itu yang paling utama. Jadi sehingga timbul persoalan di gereja pada waktu itu. Yang lain mengatakan itu tidak penting dan seterusnya. Dan seterusnya. Akhirnya ramelah gereja Korintus itu, lalu sampailah kepada Paulus persoalan itu, lalu dikabarkan kepadanya bahwa ini ada masalah begini. Lalu kemudian Paulus mengirim surat kepada mereka, lalu dia terangkan di sana bahwa yang paling utama itu adalah kasih, katanya gitu kan. Makanya di pasal 14 itu kejarlah kasih, katanya gitu. Nah, aku pun berbahasa roh, tapi kan itu hanya untuk internal saja dan seterusnya. Lalu kemudian di pasal 13 maka dia terangkanlah di situ bahwa yang paling utama dari semuanya adalah apa? Adalah kasih. Jadi kalaupun misalnya kamu itu berbahasa roh, tahu nubuatan, pintar Alkitab dan seterusnya, tapi kalau kamu udah punya kasih nggak ada gunanya, katanya. Maka dia bilang di pasal 13 ayat 13 itu, demikian tinggal ketiga ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih, dia bilang. Jadi dia mau tekankan bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup kita itu harus dengan kasih. Kalau pengetahuan kita membuat kita menjadi sombong dan kita berkelahi, maka itu tidak ada guna, kata siapa? Kata Paulus. Walaupun aku bisa berbahasa malaikat, bahasa roh dan seterusnya, bahasa sorga dan yang lain sebagainya itu, bahkan saya tahu 10 bahasa, tapi kalau nggak ada kasih, itu nol, kata Paulus, nggak ada gunanya itu. Jadi maka dia bilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan seterusnya, tidak cemburu. Nah, apa yang ditulis ini adalah untuk apa? Menetralisir, untuk menyadarkan mereka bahwa tidak perlulah mereka berkelahi hanya soal-soal itu. Kalau ada kasih, maka kita tidak perlu apa? Meninggikan diri, mengutamakan diri, dan memaksakan kehendak dan seterusnya. Jadi itulah yang sedang disampaikan oleh Paulus. Jadi waktu kita baca 1 Korintus pasal 13 ini, maka kita jangan lepaskan dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 12 atau pasal sesudahnya, pasal 14. Karena ada konflik yang terjadi, maka ditulislah 1 Korintus ini, bahkan 2 Korintus, lalu kemudian Paulus membawa mereka kepada hidup itu yang penting apa? Mengasihi di sana. Jadi itu kira-kira dia punya cara membacanya gitu ya. Jadi tapi supaya lebih komplit, bacalah dari ayat pasal pertama itu sampai nanti yang terakhir. Jadi kita akan tahu apa sih persoalan di jemaat Korintus ini dan bagaimana Paulus memberikan kepada mereka pelajaran, pemahaman atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Misalnya seperti pernikahan itu kan di mana itu tertulis juga, itu ada masalah mengenai menikah gitu ya. Jadi kalau janda-janda muda katanya ya suruh menikah lagi kalau tidak bisa menahan diri. Tapi Paulus bilang, tapi aku lebih suka apa? Ya hidup seperti ini kan begitu. Nah, itu pendapat Paulus secara pribadi ya. Jadi dengan kita baca konteksnya bukan berarti Paulus melarang pernikahan, tidak. Tapi karena dia bilang karena pekerjaan Tuhan, karena Tuhan mau datang dalam konteks dia saat itu, ya dia mau fokus apa? Dia mengajak orang fokus untuk apa? Untuk mengabari Injil dan seterusnya dan yang lain. Lalu kemudian kita lihat juga Matius pasal 15 ayat 11. Kita buka Alkitab kita. Ini ada contoh-contoh saja waktu kita nanti baca Alkitab itu, yang mana kita tidak perlu bingung dan tidak perlu tanya pendeta karena ini ya sederhana.
Nah, di Matius pasal 15 ini ayat 11, ini contoh membaca Alkitab yang hanya dibaca satu ayat. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kalau baca ini dilepaskan daripada konteksnya, di ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka ini seperti benar tapi menyesatkan. Karena tidak diambil konteksnya. Ini contoh. Jadi kemarin saya dulu ada video, misalnya seperti video Ahok misalnya gitu kan, dicomot satu kata, lalu kemudian disebarkan tanpa melihat konteks awal dan akhir. Nah, kemarin saya lihat ada video juga. Video itu khotbahnya pendeta GTN gitu ya. Itu sebenarnya sudah dikutip, dipotong tahun lalu itu. Dia bilang kalau di pemilihan yang paling efektif itu pemilihan pimpinan organisasi, maksudnya itu di sana, itu di luar negeri gitu ya. Ada di Afrika atau di mana, saya lupa itu. Nah, tapi kalau Indonesia dikatakan, belum pemilihan, sudah tahu siapa yang menang kan gitu. Sudah tahu hasilnya maksudnya, sudah tahu hasilnya apa gitu. Belum ada pemilihan, sudah tahu hasilnya apa. Lalu itu dipotong oleh orang-orang, lalu disebarkan di Twitter, di YouTube, kemudian orang mulai menghakimi, Indonesia ini nggak beres ini. Berarti kemarin Jokowi itu menang karena apa? Ini apa namanya itu? Ya, ada permainan kan begitu. Padahal apa yang disampaikan itu konteksnya bukan dalam pemilihan presiden. Tapi itu hanya gurauan, apa namanya itu? Hanya dia berseluruh begitu ya. Humor. Nah, ketika dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya di atasnya dan ayat-ayat sesudahnya, maka itu akan menjadi satu ayat yang disalahgunakan dan menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya ini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Jadi kemudian orang mengambil ini untuk membenarkan bahwa tidak ada yang haram, semua boleh dimakan, karena yang masuk itu bukan yang masuk yang haram, mau babi kah, mau anjing, daging apa, ular, bukan itu, kan itu yang masuk ke dalam mulut, bukan itu nggak najis itu, yang keluar yang najis, ya. Nah, ketika dilepaskan daripada konteksnya, dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ayat itu akan seperti benar, tapi menyesatkan dia, salah. Nah, kalau kita baca di ayat di pasal yang ke-15, itu baca semuanya ceritanya. Jadi jangan hanya baca 1-2 ayat, tapi baca semuanya dari ayat 1 sampai ayat yang seterusnya. Itu sampai ayat yang ke-20, satu perikop itu. 20. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang sedang dibicarakan oleh perikop ayat ini? Ini sedang bicara apa sih sebetulnya? Coba siapa ini yang coba Dela. Itu Matius 19 itu kalau kita baca itu dia sedang bicara apa sebenarnya? Kalau dari yang tertulis di Alkitab yang di Matius 15 itu membicarakan tentang perumpamaan tadi itu menjelaskan tentang apa yang kita keluarkan dari mulut itu berasal dari hati, pendeta. Oke. Nah, coba perhatikan ayat yang pertama. Jadi ini kan kita sedang baca Alkitab misalnya nih. Kalau kita baca baik-baik dari ayat 1, bacanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kemudian, ternyata ada adat, budaya, tradisi
daripada orang-orang Yahudi itu, ya dua misalnya, itu sebelum makan itu harus cuci tangan dulu. Cuci tangan baik apa tidak itu? Baik kan begitu. Tapi masalahnya kalau orang nggak cuci tangan itu, ya dianggap melanggar tradisi. Jadi kalau kita cuci tangan kan untuk kesehatan kan supaya bersih, nggak ada kuman. Tapi kalau mereka itu tradisi, ya melanggar kalau tidak mencuci tangan. Nah, sampai di situ kan jelas itu kan. Oh, berarti ini apa? Ada budaya orang Yahudi sebelum makan harus cuci tangan. Kita tidak tahu apakah tradisi untuk kebersihan atau apa, tidak dijelaskan di sini. Nah, lalu Yesus kemudian datang ke sana dan dia mengcounter apa yang menjadi pandangan daripada orang Farisi. Nah, dan seterusnya di sana. Nah, kalau kita baca seterusnya itu, maka ayat 11 itu bermaksud itu seperti yang dijelaskan di ayat yang keberapa itu? Ayat 17. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena itu, dari hati timbul pikiran jahat, perbunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan seterusnya. Itulah yang menajiskan orang. Jadi ini bukan bicara mengenai makanan, tapi tentang apa? Pikiran yang apa? Yang jahat, yang kotor, dari hati yang jahat, yang kotor itu apa? Keluar, ya perbuatan jahat, ya kata-kata kasar di sini katakan kan, macam-macam pembunuhan, percabulan, pencurian, itulah yang menajiskan orang. Jadi bukan karena cuci tangan dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita baca ini, kita tahu ceritanya, kita tahu apa masalah yang terjadi di sana, kita tahu apa yang sedang dipersoalkan di situ, dan kita tahu Yesus memberikan apa? Memberikan pencerahan baru kepada kita. Nah, apa di sana yang bisa menjadi aplikasi buat saya setelah saya baca ini misalnya? Oh, ternyata saya harus apa? Ya, membersihkan hati saya. Mungkin hati saya itu kadang-kadang kita perlu bicara seperti ini dengan diri sendiri. Wah, walaupun dalam hati misalnya, wah, hati saya ini pikir jahat, saya masih suka mikir yang aneh-aneh, yang kotor-kotor, saya masih suka berprasangka buruk ke orang lain. Nah, itu yang menajiskan saya. Nah, jadi akhirnya kita ambil aplikasi itu untuk kemudian kita tidak lagi apa? Mempunyai pikiran yang kotor, yang jelek, berprasangka kepada orang lain. Jadi saya mau sekarang berpikir yang positif untuk orang lain. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi ada banyak di dalam Alkitab ini yang bisa kita temukan mutiara kebenaran di sana. Yang penting intinya adalah baca saja. Namanya kan Alkitab ini untuk dibaca, dipelajari. Jadi maksudnya baca jangan hanya sekedar baca, tapi baca dengan cermat. Itu berarti di sana ada kita meneliti, menyelidiki, dan betul-betul mempelajarinya dengan baik. Nah, untuk sebagai terakhir, yang paling penting waktu kita baca Alkitab itu adalah milikilah kerendahan hati, kerendahan hati, dan hati yang mau diajar oleh Tuhan lewat firman-Nya. Nah, kalau itu sudah kita miliki, satu kerinduan, hati yang mau diajar, hati yang mau taat, ya, hati yang mau disiplin, pelajari, maka ya selamat, kita akan menjadi pelajar Alkitab yang sejati, yang menemukan mutiara kebenaran itu dengan baik dan seterusnya. Oke, nanti ini kemana saya. Sedikit lagi selesai ya. Oke, jadi begitu teman-teman kira-kira. Saya harap pelajaran yang singkat ini dapat, sebenarnya kalau kita belajar ini panjang sekali, tapi yang
itulah yang sederhananya. Nah, saya nggak tahu setelah belajar ini apakah jadi mudah bagi kita atau sulit. Ya tergantung ketekunan kita dalam belajar dan tergantung kita punya kedisiplinan dalam belajar Alkitab. Ingat bahwa Alkitab ini adalah buku Tuhan, buku kebenaran. Maka siapapun bisa mempelajarinya, memahaminya. Jangan pernah menganggap ini adalah buku yang susah dipelajari. Yang susah itu kitanya yang susah, bukan Alkitabnya. Kita yang susah, enggan, dan tidak mau mengambil waktu di sana. Jadi yang susah kita, bukan Alkitab yang susah. Jadi mari baca tiap hari, pelajari, dan terimalah berkatnya di sana. Akan mengubahkan hidup kita, dan mengubahkan juga orang-orang di sekitar kita. Mengubahkan saya, kalau saya sudah berubah, maka orang lain akan berubah. Ingat, ini poinnya. Kita baca Alkitab untuk mengubah siapa? Mengubah diri saya. Bukan mengubah orang. Kalau kita mengubah orang lain, tidak pernah kita akan bisa berubah. Tapi kalau kita mengubah diri kita, orang akan berubah. Rumah kita berubah. Lingkungan kita berubah. Gereja kita berubah. Negara kita juga berubah. Hanya karena apa? Perubahan kecil yang kita adakan dari diri kita lewat apa? Membaca, mempelajari Alkitab sebagai buku yang diinspirasikan oleh Tuhan. Sampai di sini Tuhan berkati. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau diskusi pertanyaan, silakan. Baik Pendeta, terima kasih banyak untuk materi KPA kita pada malam ini. Untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada pertanyaan, mungkin boleh bisa langsung bertanya, atau kalau mau pertanyaan rahasia bisa langsung di lewat kolom chat aja, private boleh. Oke, ini Pendeta sudah ada pertanyaan. Penanyanya anonim ya Pendeta. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita tahu kapan Alkitab menggunakan metafora, juga simbol-simbol atau lambang-lambang yang relevan dengan konteksnya? Lalu bagaimana kita menjelaskan kepada teman-teman yang percaya bahwa surga dan neraka yang di Wahyu hanyalah simbol? Itu pertanyaan pertama Pendeta. Untuk mengerti apakah itu metafora atau simbol-simbol itu kan bisa kita baca dari ayat itu sendiri, ya. Jadi misalnya pada kita baca buku Wahyu misalnya, ya itu kan berisinya adalah itu simbol-simbol semua itu. Jadi simbol-simbol itu, lambang-lambang itu sesuatu yang dilambangkan, disimbolkan, yang mana itu bukan adalah gambar, ya seperti gambar dia, gambar. Jadi dia yang digambarkan dia, ya, atau seperti lukisan, tapi dia mengandung sesuatu makna yang tersembunyi di balik apa simbol itu. Ya, contohnya kuda putih dalam buku Wahyu, ya kan? Atau 7 kaki Dian misalnya, atau binatang yang keluar dari air, ya dari darat. Itu kan simbol-simbol itu, gambar-gambar yang diberikan. Tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang mau disampaikan pesannya. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari Alkitab itu sendiri, dari teks itu sendiri yang apa? Yang berbicara kepada kita. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ini adalah satu metafora. Oh ini adalah satu kiasan-kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Dari teks itu sendiri kita bisa apa? Kita bisa tahu. Kan kita bisa bedakan mana kata yang normatif atau kata yang biasa umum untuk
sehari-hari, penjelasan sehari-hari dengan bahasa-bahasa yang apa? Yang dia adalah kiasan. Nah, seperti misalnya Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Itu kan kata-kata yang mengandung kiasan. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Itu adalah satu puisi-puisi yang mengandung kiasan, satu gambar-gambar yang mengungkapkan satu pelajaran berkat ada di balik itu, di balik kata-kata itu. Karena manusia itu kan makhluk sastra, ya. Jadi manusia itu kan berkomunikasi seringkali menggunakan satu gambar-gambaran. Contohnya lah seperti dia lah mungkin ketika ada temannya yang misalnya kerjanya kalau malas misalnya atau lambat jalannya, kamu kayak keong katanya itu kan, seperti keong katanya itu. Apakah dia keong? Kan tidak. Tapi dia digambarkan seperti seekor keong karena ada teman kami dulu begitu, ada namanya tapi dia dibilang si keong karena jalannya lambat. Kalau jalan dia lambat sekali. Kamu kayak keong katanya. Tapi dia bukan keong, tapi digambarkan seperti keong dia. Mengatakan bahwa dia berjalan lambat. Dia harus cepat berjalannya. Nah, cara mengetahuinya ada tentunya dari teks itu sendiri yang kita baca. Kelihatan dia kok dari kalimatnya itu apakah ini adalah kata biasa, kiasan, simbol, atau tidak. Itu akan kelihatan dari sana. Dari kata yang ditampilkan di sana. Ya kira-kira demikian. Lalu kemudian mengenai tadi neraka dan surga. Bagaimana kita menjelaskan apakah itu simbol atau apa tadi? Dialah. Bagaimana kita menjelaskan kepada teman-teman yang percaya bahwa surga dan neraka yang di Wahyu hanyalah simbolis, pendeta? Oke. Jadi memang ada 3 memang model penafsiran dari Alkitab, terlebih mengenai Wahyu, nubuatan, dan seterusnya itu. Ada namanya historis, ada namanya preteris, ada namanya futuris. Nah, kalau futuris itu ya itu semua terjadi nanti itu. Sekarang itu ya itu sudah terjadi semua, sudah lewat. Jadi itu nggak ada lagi ke depan. Tapi kalau historis itu ya dia sesuai dengan dia punya nama historis, berarti sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, dan akan digenapi. Nah, kalau kita gereja Advent menganut penafsiran historis, itulah penafsiran kita. Nah, bagi sebagian orang memang, baik surga dan neraka itu sudah terjadi, sudah ada neraka hari ini bagi mereka. Itu pengajaran yang lain. Tapi yang lain mengatakan, ajaran lain itu neraka itu hanya sebagai simbol, lambang, itu nggak betul-betul nanti adalah neraka seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Atau surga itu pun hanyalah sebagai lambang, simbol, itu nggak betul-betul itu surga yang sebenarnya. Surga itu hanyalah cerita orang yang putus asa katanya. Cerita orang yang putus asa yang menderita untuk menenangkan hati mereka. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Yang pertama adalah kita menjelaskan apakah surga itu, neraka itu adalah satu kebenaran nyata atau tidak itu dari Alkitab itu sendiri. Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat itu nyata atau hanya sekedar kiasan? Itu tempat yang nyata.
Yesus tidak sedang bicara mengenai kiasan di situ. Nah, aku akan datang kembali. Kemudian di ayat yang lain juga banyak disampaikan baik oleh Paulus bahwa dikatakan bagaimana dia pergi ke sorga, Tuhan tuntun. Juga dari cerita siapa itu yang ke sorga itu Salah ataupun Elia yang ke sorga mereka dan tidak pernah kembali ke dunia ini. Jadi sorga itu tempat yang nyata, walaupun kita belum tahu seperti apa keadaannya. Dan neraka itu pun adalah nyata. Ya. Dari mana kita tahu itu nyata? Dari Alkitab. Sebab dalam Wahyu pasal 20 di situ dijelaskan bagaimana orang-orang jahat akan dibinasakan. Kalau neraka itu adalah kiasan, simbol, berarti kan neraka itu kan bukan apinya yang mau ditekankan di sana. Neraka itu maksudnya adalah kebinasan kekal. Jadi kalau kita bicara neraka, bukan bicara api sebenarnya, tapi adalah bicara tentang kebinasan kekal. Jadi neraka itu adalah kebinasan kekal. Artinya orang jahat akan dibinasakan untuk selama-lamanya, kekal. Tidak lagi akan ada mereka. Jadi habis, selesai di sana. Nah, jadi kalau neraka itu hanya kiasan misalnya, itu bukan satu fakta yang sebenarnya, maka ya kemana nanti orang-orang yang jahat itu akan berada? Kan begitu. Kalau tidak ada tempat satu keadaan di mana orang jahat dibinasakan, nanti kemana mereka berada? Nah, jadi neraka itu juga adalah tanda kasih Tuhan kepada manusia. Jadi manusia berdosa itu Tuhan akan akhiri mereka demi keadilannya, cintanya kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Karena Tuhan tidak mau melihat mereka hidup dalam kejahatan selama-lamanya, maka surga itu bukan tempat yang menyenangkan. Karena orang-orang benar akan melihat orang-orang jahat, dosa masih ada. Tapi supaya surga itu menjadi tempat yang menyenangkan, maka kejahatan harus diakhiri, orang jahat harus dibinasakan. Jadi surga itu adalah nyata dalam Alkitab tertulis, walaupun kita belum lihat sekarang ini, tapi dari Elia, kemudian Henok yang ke surga, diangkat ke surga, itu sebagai tanda bahwa memang surga itu adalah satu tempat yang nyata. Jadi tidak perlu kita ngotot misalnya, atau sampai berbantah-bantah mengenai hal itu kepada orang. Ini kan masalah iman. Kalau kita terangkan mereka terima, ya syukur. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi tidak perlu kita misalnya meyakinkan dia begitu hebat, karena Roh Kudus, biar Roh Kudus yang meyakinkan dia tentang kebenaran yang kita sampaikan dari Alkitab. Demikian, Dela. Terima kasih Pendeta. Masih ada pertanyaan lagi. Akankah di masa yang akan datang Tuhan menyingkapkan terang dalam bentuk tafsiran baru dalam doktrin Advent? Oke. Pada awal gereja Advent mula-mula berdiri, ada berapa doktrin kita? Hanya ada 5, kan? Ya, awalnya itu 5 ya. Doktrin Ka'bah. Tapi yang asli itu doktrin Advent itu hanya ada 2 sebenarnya, yaitu doktrin Ka'bah dan juga penghakiman. Tidak salah ya. Ada second coming, state of the dead, kebangkitan orang mati, dan sekarang sudah berapa doktrin gereja kita? Sudah ada 28, kan? Ya, yang terakhir itu doktrin yang ke-11. Bertumbuh dalam Kristus, grow in Christ. Jadi, doktrin itu bisa bertambah karena kita itu menganut progressive revelation, artinya pengetahuan yang semakin bertambah-tambah dia. Jadi tidak berhenti
di hanya 28. Mungkin belajarnya sampai nanti 29, kita nggak tahu nanti rapat GC yang berikut ini 29 bisa sampai 30 dan seterusnya. Itu adalah hasil daripada inspirasi menggali Alkitab dan juga dilihat kebutuhan umat dan seterusnya. Tapi setiap ada terang baru dikatakan itu harus diuji. Jadi ada kan alat ujinya itu. Semua kebenaran yang ditemukan itu pertama biasanya prosesnya itu panjang sebenarnya. Misalnya Dela menemukan satu ajaran di Alkitab. Lalu kemudian kedua, lalu dikirimkan ke komite, tidak conference. Lalu dikirim ke mana itu? Ke Bible Research Institute, BRI. Jadi kita punya riset Alkitab, ada namanya Bible Research Institute, itu ada websitenya. Nah, nanti mereka bahas di sana, bahas. Lalu setelah mereka bahas, sampaikan ke komite lagi. Lalu komite kemudian melihat bahwa ini sesuai Alkitab, oleh beberapa duduk bersama komite beberapa orang, meneliti lagi, akhirnya disahkan di rapat umum, tidak conference. Nah, jadi setiap kebenaran yang ditemukan itu harus diuji. Jadi tidak ada yang boleh lepas begitu langsung diajarkan dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya kita punya ajaran Alkitab ini bukan hasil dari satu orang, ya, bukan hasil dari inspirasi satu orang, tapi adalah orang-orang yang duduk di sana, para ahli yang ditunjuk untuk membahasnya di sana. Nah, jadi seperti itulah kita punya perkembangan doktrin dalam gereja kita. Jadi bisa tambah karena kita menganut progressive revelation, di mana pemahaman itu kebenaran itu semakin bertambah-tambah dari hari ke hari. Jadi tidak berhenti hanya di situ. Ya, seperti itulah Dela. Baik Pendeta, masih ada lagi pertanyaan. Apakah selalu hanya ada satu tafsiran yang benar dalam sebuah teks Alkitab? Oke, apakah hanya ada satu? Ya, kemarin kita pelajari bagaimana menafsirkan Alkitab, hermeneutik kemarin itu. Kalau kita menerapkan prinsip-prinsip itu dengan benar, maka hasil daripada kita punya kebenaran yang kita dapatkan di sana itu aplikasinya bisa banyak. Bisa banyak dia. Nah, tapi ini sama sampaikan kepada kita bahwa kita harus bedakan antara doktrin doktrin gereja kita yang 28 itu kan sudah settle dia. Yang 28 itu sudah paten. Jadi kalau ada misalnya penafsiran yang berbeda, contohnya tentang Tritunggal kealahan itu berbeda daripada itu, maka itu sudah salah. Sesuai dengan doktrin kita. Kita belajar menggali sabat, muncul sabat lunar. Wah, ini yang benar. Kita punya doktrin bagaimana? Ya, sabat hari ke-7, bukan sabat diatur oleh bulan, berarti itu salah. Nah, jadi setiap poin yang kita pelajari di Alkitab itu, dia prinsip kebenaran itu harus sesuai dengan doktrin gereja kita, tunggal dia. Nah, tapi manakala itu penafsiran itu tidak berhubungan dengan doktrin, contoh misalnya 144.000, ya kan? Itu bukan doktrin. Itu bukan doktrin gereja. Jadi kalau dia misalnya mengatakan 144.000 itu kan itu betul-betul 144.000 bagi saya gitu kan, ya silakan saja. Tapi
kalau Sherin bilang, wah itu kan cuma lambang, simbol, itu bukan literal 144.000. Ya silakan, karena ada berkelahi di mana itu, di gereja seperti itu. Nah, terutama orang-orang yang dari definisi sangat keras dengan hal itu. Nah, ya pada intinya kalau yang kita temukan itu, penafsiran itu bukan berhubungan dengan doktrin gereja kita, yang 28 itu, kalau misalnya kita pun berbeda penafsirannya, pemahamannya di situ, ya silakan saja. Tapi ya jangan lupa kaidah-kaidah penafsiran itu kan ada. Kalau itu digunakan dengan baik, saya pikir akan sama. Dia punya pemahaman paling tidak mendekati. Walaupun dalam aplikasinya itu bisa banyak, berbeda-beda, kita sudut pandangnya berbeda. Nah, jangan lupa bahwa seringkali kebenaran yang kita lihat itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan, kan begitu, yang menurut kita benar gitu kan. Nah, kita juga harus melihat bahwa orang lain juga mungkin pelajarinya, dan kita juga bisa bandingkan, oh ternyata dia juga tidak salah. Artinya jangan mudah menyalahkan penafsiran orang atas sesuatu teks yang kita dapatkan. Nah, karena ingat, sudut pandang itu bisa berbeda-beda. Bahkan kita beda budaya, bisa juga beda sudut pandangnya untuk apa? Menerangkan, menafsirkan sesuatu. Nah, tapi kalau kita sudah gunakan tadi prinsip penafsiran dengan benar, lihat konteksnya, ya lihat ceritanya, maka saya pikir akan searah dia, sama dia. Nah, seperti itu, Dela. Oke, terima kasih Pendeta. Semoga terjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan yang lain ditambahkan lah. Oke, jika belum ada, ini ada satu pertanyaan lagi Pendeta dari Nonim. Pertanyaannya, biasanya jika tidak ada informasi yang tidak dijelaskan secara detail dalam Alkitab, beberapa menggunakan roh nubuat seperti buku Ellen White untuk mendukung atau mencari penjelasan yang lebih detail. Pertanyaannya, bagaimana dengan menafsirkan ayat Alkitab dengan didukung oleh kalimat-kalimat dalam buku-buku yang bagus atau berpengaruh dalam hidup? Itu saja Pendeta pertanyaannya. Oke, jadi kemarin kita belajar mengenai alat bantu ya. Alat bantu itu ada banyak, concordance, ada buku-buku bahasa-bahasa aslinya, ada buku pengantar Alkitab, ada juga buku roh nubuat juga bisa digunakan sebagai alat bantu. Tapi itu hanya alat bantu ya. Jadi hanya untuk menolong untuk menemukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, cuma memang kita orang Advent ini kan ada, kita punya keunikan tersendiri, kita punya roh nubuat itu ya, tulisan-tulisan Ellen White. Nah, itu bisa digunakan sebagai satu referensi, tapi untuk kalangan sendiri ya, untuk kita. Nah, untuk orang lain itu biasanya mereka tidak berterima itu ya, karena mereka anggap Ellen White itu tidak benar, kan begitu. Ya namanya juga mereka tidak mengenal, kan begitu. Jadi itu hanya untuk kalangan sendiri. Nah, silakan digunakan. Contohnya ada beberapa yang menggunakan penjelasan melalui tulisan nubuat. Contohnya seperti apa dulu ya, orang bertanya dia mengenai bayi-bayi katanya. Saya juga lupa di mana itu tertulis dia punya kutipannya. Ya, bagaimana dengan bayi-bayi yang apa namanya, yang mati gitu ya? Apakah mereka masuk surga dan seterusnya? Nah, itu ada kutipannya dari Ellen White, tapi saya lupa itu. Tapi coba nanti mungkin dicari lagi. Ya, misalnya seperti 144.000 itu kan Ellen White juga menjelaskan bahwa itu tidak perlu diperdebatkan dan seterusnya. Nah,
menggunakan referensi roh nubuat untuk mendapatkan satu penjelasan kitab itu boleh saja. Itu tidak salah itu ya. Karena buku roh nubuat itu kan kita punya namanya Bible Commentary, itu bisa digunakan. Karena di situ juga ada komentari Ellen G. White. Contohnya kita berbicara mengenai Matius pasal 11 misalnya, 28 atau Yohanes 1 ayat 1. Itu gunakan Bible Commentary dan di situ nanti Ellen G. White juga ada komentarinya di situ. Di buku Bible Commentary itu ada di online juga di Google ada itu. Cari aja Bible Commentary, SDA Bible Commentary. Nah, komentar-komentar Ellen G. White itu menjelaskan, menerangkan apa yang ada di Alkitab. Jadi dia hanya tulisan Ellen G. White itu menguatkan ya, menjelaskan apa yang tertulis di Alkitab. Dia juga menafsirkan juga dia Ellen G. White terhadap teks-teks Alkitab itu. Nah, seperti misalnya cerita Adam. Kan tidak ada di Alkitab mengenai postur Adam kan gitu. Kan cuma dibilang Alkitab menciptakan Adam dan Hawa. Tapi oleh tulisan Ellen G. White di Sejarah Para Nabi itu, dia gambarkan di situ posturnya. Ya tingginya ya sekitar 3 meter lah begitu kalau di konversi ke meter itu sempurna dan seterusnya. Nah, ya seperti itu. Jadi itu bisa jadi referensi kita waktu kita sedang menggali kitab, waktu kita mungkin juga menjelaskan, menerangkannya, kita bisa kutip ya berdasarkan kutipan daripada roh nubuat. Jadi tidak salah ya. Menggunakan buku lain juga tidak salah. Tapi saya harapkan kalau kita menggunakan buku lain, sumber lain itu ingat jangan sampai sumber-sumber itu kemudian ya tidak sesuai dengan kita punya ajaran doktrin gereja kan gitu. Nah, seperti itu kira-kira Dela. Baik Pendeta, terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga terjawab. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Masih boleh dipersilakan. Sepertinya sudah jelas atau makin bingung. Sepertinya sudah tidak ada lagi Pendeta. Mungkin Pendeta bisa memberikan kesimpulan materi KPA kita pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya bagi kita bahwa belajar Alkitab itu tidak sulit. Yang sulit adalah ketika kita tidak memiliki kemauan, kerinduan, keinginan adanya untuk mengubahkan hidup saya. Dengan bertelut kita berdoa, memohon bimbingannya untuk kita, maka Alkitab itu akan mudah dipahami. Sebab Alkitab itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita, kisah kasih Allah yang maha besar kepada kita. Masakan Tuhan membuat itu sulit untuk kita mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti cinta Tuhan kalau dia persulit, tidak ada bantuan, penerangan kepada kita. Karena itu, bagi kita yang merindukannya, berdoalah, minta sama Tuhan, Tuhan, saya ingin mengerti kehendak-Mu dalam hidup saya. Saya ingin hidup lebih baik. Saya ingin memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, untuk mengubahkan hidup saya, membuat saya menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Maka Roh Kudus akan menuntun, dia akan membimbing kita, memberikan inspirasi, iluminasi, ilham, dan selalu ada mutiara yang baru yang kita temukan tiap hari
dan itu akan memperkaya iman kita dan akan membebaskan kita dari penjara ketidaktahuan selama ini, dan pada akhirnya kita akan menjadi surat cinta Tuhan, surat Allah, buku Allah, Alkitab yang dibaca orang, bukan lagi kitab yang tertulis, tapi Alkitab yang dibaca orang. Jadi orang lihat kita, mereka bisa baca. Mereka baca Alkitab, lihat kita. Mereka lihat ada Yesus di sana. Kiranya Tuhan berkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk materi KPA kita di malam ini. Semoga materi yang telah diberikan oleh Pendeta dapat bermanfaat bagi kita dalam menyelidiki Alkitab. Sebagai lagu tutup, kita sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 170, Akan Berkumpulkah Kita, dan jangan lupa akan ada persembahan yang akan kita kumpulkan. Akan berkumpulkah kita di tepi sungai indah, airnya yang terus mengalir dari tatanya Allah. Oh ya, kita telah beramai, berkumpul di tepi sungai bermain, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Di tepi sungai yang jernih, kita berjalan-jalan, menyembah Allah dan nyanyi, memuji nama Tuhan. Oh ya, kita telah beramai, berkumpul di tepi sungai bermain, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Buanglah semua beban kita sebelum tiba di sungai. Di sana tersedia jubah dan mahkota yang permai. Oh ya, kita telah beramai, berkumpul di tepi sungai bermain, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Kita telah tiba di surga, di tepi sungai bermain. Hati kita penuh suka, menyanyi lagu damai. Oh ya, kita telah beramai, berkumpul di tepi sungai bermain, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Sebelum kita ada dalam doa tutup, aku mau mengingatkan jika sudah dikasih persembahannya, mungkin boleh langsung dihubungi GB-nya biar tahu bahwa sudah dikasih persembahannya. Sebagai doa tutup KPA kita pada malam ini, saya minta kesediaan dari teman kita, Gabriela, untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan tinggi surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya pada mulai dari awal hingga akhirnya acara KPA kami telah dimulai dan telah selesai ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dari acara dari awal hingga akhir, dan kami telah mendapatkan banyak sekali berkat daripadamu ya Tuhan, serta pelajaran agar kami dapat mempelajari firman-Mu dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya melalui pelajaran ini kami pribadi lepas pribadi dapat lebih dekat lagi dengan Tuhan. Biarlah kiranya melalui membaca firman dan juga berdoa,
Roh Kudus Tuhan selalu hadir dalam hati kami untuk mengarahkan kami agar berbuat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami serahkan sisa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, serta sisa sahabat-Mu yang suci ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menyucikan sahabat-Mu, kami dapat beristirahat dari segala pekerjaan kami di minggu bekerja, dan kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami yang banyak ya Tuhan, kiranya segala dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan bisa ampuni dan juga ajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan segala kelemahan kami ke dalam tangan Tuhan, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah terjadi sesuatu dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Kami tutup doa ini dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Gaby. Untuk berikutnya kita akan ada dalam sesi dokumentasi. Untuk teman-teman semua mungkin boleh dinyalakan kameranya. Dan untuk sesi dokumentasi ini minta tolong Asael untuk memandu. Terima kasih. Oke, mari teman-teman semua menyalakan kameranya. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Asael. Untuk teman-teman semua, kakak-kakak semua dan pendeta juga yang sudah menyempatkan waktu untuk KPA malam ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat hari Sabat. Shalom.